Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi ini. Kita bersyukur kerana dapat bersama beribadah bersama pagi ini. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Haleluya. Bapa dalam kerajaan syurga Tuhan yang baik, kami sembah dan kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini kami dapat bersama dalam ibadah online kami. Tuhan berkati setiap pribadi kami dimanapun kami berada pada pagi ini. Berkati setiap kami yang melayani juga Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara, mari kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Sama-sama kita mengangkat pujian dan penyembahan ini. Haleluya.
pengumuman pada minggu hadapan, yaitu ibadah online kita akan diadakan secara gabungan pada 3 hari bulan Oktober ini, dan pada masa seperti biasa yaitu jam 10 pagi. Dan pada masa itu akan diadakan perjamuan kudus, dan jemaat diminta untuk menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Seterusnya, pengumuman yang seterusnya yaitu, dan sila dapatkan link ibadah online sekolah minggu daripada gembala sidang masing-masing. Ibadah sekolah minggu akan dimulakan seperti biasa yaitu pada 11.30 pagi. Dan seterusnya, pengumuman seterusnya yaitu pemberian atas talian. Bagi jemaat di sekitar KK, sila salurkan pemberian Anda ke akaun CCC masing-masing dan menggunakan akaun yang tertera di dalam screen masing-masing. Bagi jemaat yang ada di outstation, sila berikan melalui akaun sidang masing-masing. Dan itu saja pengumuman untuk minggu hadapan. Dan kita bersyukur pada pagi ini kita akan dilayani dan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Justin Lodin. Dipersilakan. Salam semua kepada semua jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang mengikuti ibadah secara online di dalam zone 2. Tuhan itu sangat baik, saudara. Walaupun kita hidup di dalam suasana pandemik COVID-19 yang banyak kali mempengaruhi perekonomian kita, juga pekerjaan kita, bahkan kesehatan kita, tetapi kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Nah, saudara, saya senang membawa kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Allah berkata, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, di Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang ke7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkul aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mempunyai firman Tuhan ini, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat memahami kebenaran firman-Mu, khususnya hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini, supaya hamba-Mu menyampaikan hikmat yang daripada Tuhan.
pimpinlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini merupakan kitab Wahyu yang diwahyukan Tuhan kepada Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Nah, sedikit sebanyak kita akan memperhatikan beberapa hal sebelum kita masuk di dalam penguraian firman Tuhan yang kita baca tadi. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos, Rasul Yohanes sempat digoreng dalam tab minyak mendidih di Roma. Namun karena Tuhan masih ingin memakai Rasul Yohanes, keajaiban terjadi sehingga ia tetap hidup sekalipun digoreng dalam minyak yang panas. Ini suatu yang luar biasa kalau Tuhan bekerja, saudara. Di dalam Pulau Patmos, Yohanes menjalani kerja paksa di kuari batu bara. Saat ia menjalani hukuman di Pulau Patmos, inilah Yohanes mendapat penglihatan dan pewahyuan dan menuliskannya menjadi kitab Wahyu yang sekarang menjadi kitab terakhir di dalam Alkitab kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah menjalani hukuman, Yohanes dibebaskan dan menjadi uskup di Edesa. Sekarang adalah bagian dari wilayah Turki. Yohanes menjadi satu-satunya rasul murid Yesus yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 21 sampai 22, pertanyaan Petrus mengenai murid yang dikasihinya, Yesus berkata, jika aku menghendaki dia akan hidup sampai aku datang, maka ia akan hidup. Tapi engkau ikutlah aku, kata Tuhan pada Petrus. Dan ini tergenapi, saudara, bahwa akhirnya Yohanes meninggal pada usia yang lanjut. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan di dalam penglihatannya. Dan dia bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes mengalami keadaan yang sangat-sangat menyiksakan. Sebab orang-orang percaya pada masa itu dikejar, ditangkap, siksa, dipenjarakan. Dan ini telah berlaku sehingga Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena Kaisar pada masa itu, Kaisar Domitian, tidak menyukai Yohanes sehingga dia dibuang. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dalam masa pemerintahan Kaisar Domitian yang tidak senang dengan Yohanes. Pulau Patmos adalah salah satu tempat atau salah satu dari beberapa pulau di mana Domitian membuat orang-orang yang ia murkai, termasuklah Yohanes. Domitian memiliki seorang anak bernama Titus yang menjadi jenderal dan memimpin penaklukan Yerusalem pada tahun 70 AD atau pada tahun 70 selepas Kristus. Dan ini juga telah digenapi ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman berdasarkan pertanyaan para murid Tuhan ketika itu, bahwa ketika murid-murid menunjukkan kepada bait Allah yang megah dan indah pada masa itu, Yesus berkata bahwa tembok-tembok akan dihancurkan dan nubuatan itu telah tergenapi melalui Jenderal Titus. Selain Kaisar Domitian ini yang paling benci dengan setiap orang Kristen, ia juga haus akan darah, sehingga banyak orang-orang Kristen yang diaduhkan, digelanggang, yang dipenuhi oleh singa-singa yang ganas, yang dibiarkan kelaparan berminggu-minggu. Kemudian itulah terjadi gladiator di sana antara singa yang haus dengan manusia, yakni orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga menjadi Kaisar Roma yang pertama kali memerintahkan seluruh wilayah yang ia taklukkan. Dan dengan penaklukan itu ia menyebut dirinya Tuhan dan Allah kami. Ia juga membuat patung-patung dirinya
dan menempatkannya di seluruh tempat ibadah, dan termasuklah orang percaya jika mereka tidak menyembah kepada patung raja atau kaisar Domitian ini, mereka akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti itulah Rasul Yohanes dilawat oleh Tuhan di tempat pengasingannya di Pulau Patmos, di mana orang percaya ditangkap, dipenjara, disiksa karena nama Yesus Kristus. Perjumpaan Yohanes dengan Yesus di Pulau Patmos ini menjadi titik balik penulisan apa yang akan berlaku saat itu dan apa yang akan berlaku di kemudian hari, yang kita sebut akhir zaman. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pagi ini saya beri judul, jangan takut menghadapi keadaan zaman akhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Wahyu ini, penglihatan-penglihatan yang dibuat oleh Yohanes, yang telah ditulis apa yang akan berlaku, baik yang terjadi sekarang, itu berarti pada zaman Yohanes sesuai dengan Wahyu 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ini berarti pada zaman Yohanes, maupun yang akan terjadi sesudah ini, selepas zaman Yohanes sampai kepada zaman kita ini. Nah, Tuhan berkata kepada Yohanes setelah dia melihat kemuliaan Tuhan yang dia nyatakan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, Yohanes melihat satu figur, yakni anak manusia, dan memang anak manusia yang sering menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat kemuliaan pribadi ini, dia melihat kebesaran, keagungan, kekuasaan ada di dalam setiap simbol-simbol yang disebut oleh Yohanes. Dan Yohanes dalam keadaan situasi seperti dia merasa takut. Itulah sebabnya dia katakan di dalam ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, maksudnya Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tidak bernapas sedikit, tidak bergerak. Itulah Yohanes menjelaskan pertemuannya dengan Tuhan itu membuat dia tidak berdaya sama sekali. Tapi Tuhan berkata kepada Yohanes, jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku hidup. Aku telah mati. Dan lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan ini memberikan suatu penghiburan kepada Yohanes, supaya Yohanes tidak takut menghadapi keadaan pada zaman yang dihadapi oleh Yohanes. Yohanes berada dalam ketakutan, kesendirian di Pulau Patmos. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Karena itu sebabnya khotbah ini saya beri judul, jangan takut menghadapi keadaan. Nah, saudara-saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Yesus yang pertama adalah yang awal dan yang akhir. Yesus memperkenalkan dirinya kepada Yohanes setelah Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini kan memberi pengertian kepada Yohanes sendiri bahwa Yesus memegang kekuasaan. Dia berdaulat atas alam semesta. Sejak penciptaan bumi sampai kepada kesudahan bumi ini, Yesus memegang kekuasaan. Itu berarti tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kekuasaan Tuhan. Dan apapun yang berlaku di muka bumi ini tetap di dalam pengawalan Tuhan. Dan Yohanes diberikan oleh Tuhan semangat yang baru bahwa penderitaan yang dihadapi pada zaman Yohanes
tidak menakutkan. Yesus tetap mengendalikan keadaan yang terjadi pada masa itu. Bahkan pada masa selepas zaman Yohanes sampai kepada orang percaya pemberitaan para rasul dan sampai kepada zaman kita, kita harus meyakini, saudara, bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang memegang sejarah umat manusia di bumi ini, yang memegang kendali peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Itulah yang dinyatakan Yesus kepada Yohanes, bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai sejarah penciptaan manusia, memulai sejarah penciptaan bumi. Dia juga yang akan mengakhiri masa hidup manusia di muka bumi ini, dan juga bumi yang telah dirusakkan akibat dosa, peperangan, kehancuran yang dibuat oleh manusia sebagai wujud pemberontakan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan keyakinan kepada Yohanes supaya jangan takut, dialah yang memegang kekuasaan yang terjadi pada masa itu. Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak usah takut? Yang kedua, Yesus hidup. Perhatikan ayat berikutnya, 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, statement ini, pernyataan ini mengesahkan kepada Yohanes bahwa Yesus hidup, Yesus pernah mati, dan dilihat oleh Yohanes tak kalah Yesus waktu disalibkan, bahkan dikuburkan, tetapi hidup sampai selama-lamanya. Itu berarti Yesus pernah hidup, Yesus pernah mati, dan Yesus hidup selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mati lagi. Ini memberikan petunjuk, penjelasan kepada Yohanes bahwa Yesus memegang kehidupan umat manusia. Mati hidupnya seseorang itu berada di dalam tangan Tuhan. Seperti Yohanes, Rasul Yohanes ini pernah digoreng di minyak yang panas di dalam tab minyak, saudara. Tetapi Yohanes tidak mati. Yohanes tidak mati ketika digoreng dengan minyak yang panas. Itulah sebabnya dia masih hidup dan bisa menulis kitab Wahyu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan keyakinan kepada Yohanes. Kemungkinan mungkin Yohanes berpikir bahwa aku pernah digoreng, tetapi aku hidup. Saya tidak tahu rencana Tuhan apa. Tetapi dalam keadaan pertemuannya dengan Tuhan, Rasul Yohanes sadar bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan dari minyak yang panas itu. Digoreng dalam minyak yang panas itu ada maksud dan tujuannya Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan menginginkan Yohanes menulis penglihatan pewahyuan yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil dan sampai kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi Yesus hidup untuk selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, yang disampaikan oleh Yesus, Yesus berkata bahwa aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Menunjukkan bahwa Yesus berdaulat atas hidup seorang. Kematian tidak lagi menjadi suatu ketakutan kepada Yohanes. Seandainya saya mati, saya tahu bahwa saya akan bersama dengan Tuhan. Kematian tidak lagi menakutkan kepada Yohanes setelah Yesus berkata bahwa segala kunci, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara bayangkan kekuasaannya Tuhan atas kematian. Bahwa
Kunci maut itu adalah kunci kematian. Kerajaan maut itu adalah kekuasaan yang menguasai kematian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melepaskan kekhawatiran Yohanes tentang kematian. Dan kita semua akan mati juga, tetapi kematian tidak menakutkan kita. Kematian hanya suatu perpindahan tempat. Saudara dan saya, muka bumi yang rusak ini bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan 3 hal yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes, bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir, artinya memegang kekuasaan. Yesus yang hidup, pernah mati dan hidup selama-lamanya. Yesus memegang kehidupan. Dan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, bahwa maut pun menunjukkan Yesus memegangnya. Nah, kalau demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sikap kita menemukan, mengetahui, mengerti bahwa Yesus adalah yang memegang kekuasaan? Yesus adalah pemegang kehidupan kita. Yesus adalah pelindung kehidupan kita. Sikap yang perlu kita waspada dalam menghadapi zaman ini, saudara, di dalam khususnya dalam menghadapi pandemik yang terjadi saat ini, yang melanda seluruh dunia. Yang pertama, sikap yang pertama setelah kita mengetahui, mengenal, mengerti bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta ini dan segala yang terjadi, sikap kita yang pertama adalah kita harus waspada. Waspada, kita harus waspada. Di dalam Markus 13 ayat yang kelima, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, di akhir-akhir ini atau akhir zaman ini kita katakan, bahkan ada banyak orang yang akan menyesatkan. Kalau kita memperhatikan dalam Markus 13 keseluruhannya, ayat 5 ini dimulai oleh Tuhan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Alasannya ayat yang ke-6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus tidak menyangkali bahwa kedatangan si penyesat ini yang menggunakan nama Tuhan akan menyesatkan banyak orang. Dan ada banyak orang yang disesatkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak meneliti akan firman Tuhan dan menyaring segala informasi, baik itu dari YouTube yang kita dengar. Kita harus menyaring semua, kita bisa mendengar semua hal yang berlaku di zaman kita ini. Tetapi saudara harus menyelidiki kebenaran-kebenaran tersebut berdasarkan dengan penelitian saudara dari firman Tuhan. Sebab akan ada banyak orang menggunakan nama Tuhan. Bisa orang berkata, Tuhan berbicara kepada saya bahwa ini adalah tandanya antikristus, bahwa inilah yang disebut penantangan Tuhan. Dan ini berlaku, saudara. Dan saya ambil contoh. Dengan munculnya COVID-19 ini, terjadi suatu pro dan kontra di dalamnya. Dan khususnya vaksin. Vaksin yang disuntik diterima oleh orang yang sukarela untuk menerimanya.
Dan ada banyak hal yang berlaku. Ada orang yang menyaksikan bahwa vaksin ini adalah tandanya antikristus. Bahwa setiap orang yang menerima vaksin, mereka sudah ditandai dengan 666. Dan ini Tuhan izinkan kita hidup di dalam keadaan yang seperti ini. Disinilah kita harus waspada. Bahwa orang kan berkata, saya mendapat penglihatankah, saya mendapat mimpikah, saya mendengarkan suara Tuhankah mengenai vaksin ini, karena vaksin ini adalah vaksin antikristus. Disinilah kita perlu waspada. Kalau dari segi kepercayaan kita, bahwa kita percaya itu adalah tanda antikris, maka kita melihat setiap orang yang divaksin itu, apakah mereka bertambah jahat dan mereka mencari orang-orang yang tidak menerima vaksin karena mereka adalah pengikut 66. Mereka mencari orang tidak divaksin, kemudian saudara ditangkap, kemudian saudara dimasukkan di dalam penjara, kemudian saudara disiksa. Zaman kita ini memang kita orang percaya harus waspada. Tetapi ternyatanya saudara, bahwa setiap orang yang menerima vaksin, mereka kuai-kuai saja. Mereka tenang di dalam kehidupannya. Mereka tidak menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita yang tidak menerima vaksin, menolak vaksin saudara dikasih oleh Tuhan, kita bertindak dengan iman kita. Tapi dari segi medical saudara, bahwa pemberian vaksin itu adalah membantu menguatkan imun di dalam tubuh jasmani kita. Dari segi medical. Tapi jika itu bertentangan dengan iman, percaya, keyakinan saudara, saudara tidak mau terima karena saudara anggap itu adalah tandanya 666, maka saudara yang harus memutuskan. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa sikap yang harus kita ambil adalah waspada. Yang diwaspadai adalah orang yang menggunakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam menghadapi keadaan ini, kita harus menggunakan common sense kita sendiri. Jika pemberian vaksin itu ialah meningkatkan imun tubuh kita untuk melawan COVID-19 ini, maka tidak ada kesalahan di dalamnya. Karena itu sekadar dari segi kesehatan kita. Tapi jika menyangkut iman percaya kita, kita harus menemukan bukti-bukti yang nyata bahwa setiap orang yang kena vaksin tersebut telah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Tetapi kenyataan saudara, orang-orang yang tidak menerima vaksin lebih jahat dari orang-orang yang sudah menerima vaksin. Itulah sebabnya kita harus waspada di dalamnya. Itulah sikap kita. Sebab akan ada banyak orang memakai nama Tuhan dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian kalau kita lanjutkan bacaan dalam Markus 13 ini ayat 7, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, kata Tuhan. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Perang di sana sini, tapi Tuhan belum kesudahannya. Pandemi ini terjadi, belum kesudahannya kedatangan Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi dan berbagai tempat, akan ada kelaparan. Semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita akan lebih bijaksana. Karena itu, saudara harus mencari Tuhan di dalam keadaan seperti sekarang. Kita harus
waspada dengan semua informasi, semua yang kita dengar dari orang-orang yang menggunakan nama Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan, inilah nubuat dari Tuhan diturunkan kepada saya. Dan sebagainya. Saudara-saudara, saya masih ingat pada beberapa tahun yang lalu, saudara, ada suatu pengajaran tentang menjodohkan orang. Dan yang paling mengherankan, saudara, dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah berumah tangga bisa bercerai karena pengajaran ini. Dia berkata kepada orang yang masih bujang, dia katakan bahwa jodohmu adalah ini. Tahu-tahu istrinya orang, tahu-tahu suaminya orang. Dan ini pernah terjadi, saudara, pada tahun 85. Ketika itu saya masih ada di sekolah Alkitab di Indonesia. Menjodohkan. Tuhan kata ini jodohmu. Tuhan kata ini jodohmu. Dan terjadi satu peristiwa bahwa seorang ibu yang punya anak 6 orang, kemudian pemimpin ini katakan, itu bukan jodohmu, jodohmu ini yang bujang. Seorang anak yang umur jodohnya ibu ini adalah seusia anaknya yang pertama 24 tahun. Hanya cerai. Akhirnya jodohnya 24 tahun. Umurnya sudah berapa, saudara, dikasih oleh Tuhan? Sudah lebih kurang 40 tahun. Dan cerai. Dan saya punya pengalaman sendiri, saudara, dikasih oleh Tuhan. Pada masa itu, sekitar tahun 86, saya kembali disapa dari sekolah Alkitab. 86-87, masa itu saya sudah berpacaran dengan Pastor Alfrida. Dan saya bawa fotonya. Saya bertemu dengan pemimpin rohani ini. Dan dia kata, ini saya punya pacar. Dia tengok, saya mau berdoa untuk kamu. Apakah betul itu jodoh? Dia berdoa. Tidak ada suara yang dia dengar dari Tuhan. Tidak ada suara satupun yang katakan bahwa itu bukan jodoh. Tapi akhirnya dia nasihatkan saya. Dia kata, jangan. Itu bukan Tuhan bicara sama dia, tapi dia bicara sama saya. Dia kata, jangan. Nanti kamu akan menghadapi banyak masalah. Tapi masa itu, saudara, saya tidak terpengaruh. Saya kembali ke Indonesia, sekolah Alkitab, saya mengkaji nubuatan. Dia menjodohkan orang. Saya bilang, ini suatu pengajaran yang menyesatkan walaupun yang menggunakan nama Tuhan. Dan saya tidak terima nubuatannya yang menjodohkan orang. Dan sampai sekarang, Tuhan itu baik bagi kami, keluarga kami. Kami masih baik-baik, mesra dengan Pastor Alfrida, dengan ketiga anak kami, dengan satu orang menantu kami. Saya bersyukur. Saya tidak dengar. Sekali lagi peristiwa terjadi pada tahun 85. Saya pada masa itu baru selesai semester yang kedua dalam tingkatan 1 di sekolah Alkitab. Ada rombongan dari Sabah Sarawak, para pemimpin. Biasa di tempat kami itu setahun sekali mengadakan kebaktian tahunan yang dihadiri lebih kurang 5.000 sampai 6.000 orang. Dan dia bertemu dengan saya pada waktu itu dan dia berkata, berapa lama kau dapat menyelesaikan kuliah ini? Dan saya kata, kursus ini mengambil masa, kalau sarjana akan sampai kepada 5 tahun. Oh, dia katakan, lama juga. Kau tahu kan, Yesus tidak lama akan datang. Lebih baik kau tinggalkan sekolah ini, kuliahmu, dan kau melayani Tuhan. Saya akan siapkan tempat untukmu melayani Tuhan. Itu tahun 85. Dan saya pada masa itu baru belajar
foundation atau dasar-dasar penafsiran Alkitab, penyelidikan Alkitab, saya dalam keadaan mendua hati. Apa yang dia katakannya memang. Dia kata, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tinggalkan persekolahan atau perkuliahanmu, kembali ke Sabah, dan siapkan tempat pelayananmu untuk di sana. Tetapi saudara, dalam keadaan itu saya tidak mengambil suatu keputusanku. Saya harus waspada. Walaupun saya baru belajar foundation, dasar-dasar penafsiran Alkitab pada masa itu. Saya mengkaji sendiri, menyelidiki sendiri. Ini tidak betul. Dan memang saudara, dari 84 sampai tahun 2021, Yesus belum datang. Ketika kami kembali bersama Pastor di Sabah tahun 2000 menjelang tahun 2000 atau 1999 kami berada di Sendakan. Peralihan tahun itu banyak berkembang tentang akhir zaman. Tahun 2000 ini Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Sehingga penutupan tahun pada masa itu di Padang Merdeka di Sendakan banyak orang berkumpul memakai jubah putih dan sebagainya. Bahwa peralihan tepat pada jam 0.00 peralihan Yesus akan datang. Ternyata saudara, Yesus tidak datang pada tahun 2000. Ini sudah 21 tahun sudah Yesus belum datang. Kita kena waspada setiap pengejaran-pengejaran yang kita dengar yang menggunakan nama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang yang menggunakan, memakai namaku dan berkata aku lagi. Itu adalah nabi palsu. Saudara-saudara, yang kedua, sikap yang kedua yang perlu kita ambil supaya kita jangan takut, ialah hati-hatilah. Di dalam Markus 13 ayat 9, tetapi kamu ini itu siapa? Itu adalah murid-murid Tuhan pada masa itu. Hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, kata Tuhan, sebagai kesaksian bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah. Apakah di dalam pandemik ini sekarang ini kita diserahkan kepada majelis agama? Apakah ada jemaat-jemaat yang telah ditangkap oleh saudaranya, dibawa kepada pastor, dibawa kepada senior pastor, pemimpin rohani, diadukan bahwa orang ini tetap percaya pada Yesus? Tidak, saudara. Saat ini kita berhadapan tidak seperti ini. Bahwa kamu akan diserahkan ke majelis agama. Apakah sudah disingkirkan dari gereja, saudara? Tidak. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Berhati-hati supaya jangan ada orang menyerahkan kita dipukul di rumah ibadat. Apakah saudara telah dipukul di rumah ibadat? Pada zaman Yohanes memang ada yang ditangkap, dipukul, diserahkan, diadukan pada majelis gereja. Seperti Yesus yang ditangkap, dibawa ke majelis rumah ibadat, dipukul, disiksa. Tapi saat ini belum terjadi, bahwa di tempat kita belum terjadi kita diserahkan kepada majelis agama, dipukul di rumah ibadat, di hadapan pemuka penguasa. Kita tidak ditangkap dan diperhadapkan kepada kerajaan, pengadilan, mahkamah. Belum ada, kecuali orang-orang korupsi saja, pencuri, berzina, pemerkosa, pembunuh.
Itu yang ditangkap dan diserahkan kepada pihak-pihak berkuasa. Tetapi demi Yesus belum terjadi, saudara. Walaupun kita berada di akhir zaman, kita harus waspada, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus hati-hati, itulah sikap kita. Hati-hatilah. Jangan ada orang yang menyerahkan kita kepada pihak mahkamah, kepada majelis, kepada pemuka, karena kedahsyatan akan berlaku. Jadi sudah hati-hatilah. Nah, sikap yang berikut yang perlu ada pada kita, jika kita diserahkan sebagai orang percaya, jika kita diserahkan mempertanggungjawabkan kepercayaan kita akan Yesus Kristus di hadapan pemuka agama, di hadapan pengadilan kerajaan, kita jangan khawatir. Sikap yang ketiga adalah jangan khawatir. Ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih, ini sangat menyenangkan, sangat-sangat mendorong iman percaya kita. Seandainya pengakuan kita akan Yesus Kristus mengakibatkan kita dibawa, digiring, katakan. Digiring itu berarti dipaksa bertemu dengan pihak penguasa, dipaksa bertemu dengan pihak pimpinan gereja. Jangan kamu takut atau jangan kamu khawatir apa yang kamu katakan pada masa itu. Sebab pada masa itu Tuhan akan memberikan kata-kata hikmat, dikatakan kata-kata hikmat yang berasal daripada Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita berada dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Itulah yang membesarkan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang membesarkan iman, semangat, keyakinan Yohanes, Rasul yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia melihat kemuliaan Tuhan dalam keadaan yang teraniaya, perjumpaan dengan Tuhan membuat dia tak berdaya. Tuhan berkata, janganlah takut. Dan saya berkata bersaudara, janganlah takut menghadapi pandemik yang terjadi saat ini. Kita harus waspada, saudara, bahwa pandemik ini adalah salah satu tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan. Dan di dalam tanda, sebagai tanda akhir zaman ini, kita harus waspada. Sebab setiap tanda yang menandai kedatangan Tuhan akan selalu bermunculan pengajaran-pengajaran, tafsiran-tafsiran yang bisa melemahkan iman saudara-saudara. Jika berdasarkan apa yang saudara dengar tanpa saudara mengkaji firman Tuhan sendiri, saudara akan terpengaruh dan saudara akan meninggalkan keyakinan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, bahwa Yesus sudah memperingatkan, berwaspada. Setiap pengajaran, setiap mimpi-mimpi orang, setiap yang dikatakan dari Tuhan, berhati-hati, waspada. Jangan ditelan bulat-bulat. Kalau kendaraan kita sahaja
punya filter untuk menyaring minyak yang sudah dikekan bersih dari peminyak, saudara. Kita panik kereta kita, dan untuk menjalankan kendaraan kita, kereta kita selalu ada penyaring kemurnian minyak tersebut, baik itu minyak diesel maupun bensin. Saringan, apa fungsinya? Saya belum tahu, saudara. Kecualilah kalau mungkin ada kendaraan yang bisa dihidupkan dengan menggunakan solar. Tapi kebanyakan kendaraan kita menggunakan bensin dan diesel. Dan kereta kita punya filter, menyaring. Walaupun itu murni dikatakan diproses, tapi kita ada filter. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, walaupun pengacara itu menggunakan ribuan kali nama Yesus, saudara punya saringan untuk menyaring pengajarannya benar atau tidak. Saudara, saya belajar dari seorang pensyarah saya. Dia menguraikan tentang sesuatu judul yang dia bahas. Dan selalu dia berkata kepada kami semua pelajar, bahwa pengajaran saya ini berdasarkan penggalian saya, penyelidikan saya sendiri. Tetapi saya tidak mau kamu sebagai murid untuk menerimanya begitu saja. Kamu harus menyelidiki sendiri. Bisa saya katakan bahwa 90% kamu boleh terima pengajaran saya. 10% itu kamu kaji sendiri, kamu selidiki sendiri apa betul apa yang saya sampaikan kepada kamu. Dan itu saya pegang sampai saat ini. Walaupun orang yang mengajarkan profesor kah, walaupun orang itu mengajarkan dokter kah, master kah, apalagi yang berdasarkan mimpi-mimpi, apalagi yang berdasarkan yang penglihatan-penglihatan yang aneh-aneh bagi saya harus terima itu. Dan saya mengkaji dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan selalu memberikan jawaban. Itulah sikap saya. Di dalam saya harus waspada dengan setiap pengajaran. Saya harus berhati-hati dalam segala pengajaran dan segala yang terjadi. Dan saya tidak khawatir ketika saya diminta pertanggungjawaban di hadapan siapapun tentang kepercayaan saya di dalam Yesus Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Dan itu sangat jelas, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa tidak ada keselamatan siapapun juga selain di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya keselamatan. Haleluya, saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Apa yang Hamba sampaikan sedekat ini, tapi hamba percaya bahwa Tuhan akan akal budi dan hati setiap yang mendengarkan. Supaya mereka waspada dan setiap pengajaran-pengajaran yang mereka dengar tentang COVID-19, tentang akhir zaman, supaya kami waspada, tidak disesatkan. Dan kami perlu berhati-hati di dalam segala tindak tanduk kami sebagai umat-Mu. Dan kami tidak khawatir bila mana kami berhadapan dengan segala perkara hidup kami. Berkati setiap yang mendengar, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa kita
Roh pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, bimbingan, pertolongan pada Roh Kudus menguasai kita saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Tuhan